Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengklasifikasikan, dan memanipulasi elemen-elemen dari lingkungan alam, seperti tumbuhan, hewan, bebatuan, cuaca, dan ekosistem. Kemampuan ini berkembang sejak zaman manusia purba ketika kelangsungan hidup sangat bergantung pada pengetahuan terhadap alam sekitar, seperti mengenali tanaman yang bisa dimakan dan yang beracun, melacak jejak hewan, atau memperkirakan kondisi cuaca. Orang dengan kecerdasan ini menunjukkan ketertarikan besar terhadap alam, senang menjelajahi hutan, mengamati flora dan fauna, serta menggunakan alat observasi seperti teropong, mikroskop, atau kamera. Mereka peka terhadap perubahan lingkungan dan sering menunjukkan perhatian besar terhadap isu-isu ekologi dan pelestarian alam. Profesi yang cocok untuk individu dengan kecerdasan naturalis meliputi ahli biologi, botani, geolog, dokter hewan, dan ahli kimia. Kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam berpikir dalam bentuk gambar, mengenali hubungan ruang, dan memvisualisasikan objek secara 3 dimensi. Orang dengan kecerdasan spasial tinggi mampu memahami peta, denah, atau diagram dengan mudah, serta mahir dalam menggambar, mendesain, atau membangun struktur visual yang kompleks. Mereka sering memanfaatkan imajinasi visual untuk menyusun ide, menyelesaikan teka-teki, atau menciptakan desain baru. Kemampuan ini dapat ditemukan pada profesi seperti arsitek, pilot, animator, atau fotografer. Bahkan individu tunanetra dapat mengembangkan kecerdasan spasial melalui pengolahan informasi dari sentuhan dan suara, seperti melalui teknik echolocation atau pemetaan spasial berbasis suara. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal mencerminkan kemampuan seseorang dalam memahami pikiran, emosi, motivasi, serta nilai-nilai dalam dirinya sendiri. Individu dengan kecerdasan ini memiliki kesadaran diri yang tinggi, mampu mengelola stres dan emosi dengan baik, serta memiliki refleksi mendalam atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Mereka cenderung mengenali kekuatan dan kelemahan pribadinya, mampu membangun citra diri yang seimbang, dan memiliki kontrol diri yang baik dalam berbagai situasi. Orang dengan kecerdasan ini sering tertarik pada pengembangan diri, menulis jurnal pribadi atau bermeditasi, serta cenderung memiliki tujuan hidup yang jelas. Profesi yang sesuai termasuk psikolog, filsuf, penulis reflektif, atau pemimpin spiritual. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merujuk pada kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan untuk mengekspresikan gagasan, menyampaikan pesan, dan memahami informasi. Mereka yang memiliki kecerdasan linguistik tinggi biasanya menikmati membaca, menulis, bercerita, atau berbicara di depan umum. Mereka memiliki kepekaan terhadap makna kata, struktur kalimat, irama bunyi, dan makna simbolis dalam bahasa. Orang-orang seperti penyair, penulis, jurnalis, pengacara, atau penerjemah sering menunjukkan kecerdasan ini. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk cepat menguasai bahasa asing dan menunjukkan antusias terhadap permainan kata atau puisi. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, membedakan, dan menciptakan pola-pola musik seperti ritme, nada, melodi, dan harmoni. Orang dengan kecerdasan musikal tinggi sering menunjukkan kepekaan luar biasa terhadap bunyi, mampu mendeteksi ketidaksesuaian nada, serta menikmati mendengarkan dan menciptakan musik. Mereka seringkali lebih mudah belajar melalui lagu, memiliki ingatan bunyi yang kuat, dan cenderung lebih fokus ketika bekerja sambil mendengarkan musik. Kemampuan ini lazim ditemukan pada komposisor, penyanyi, pemain alat musik, atau guru musik. Kecerdasan musikal juga memiliki hubungan dengan kecerdasan matematika dan bahasa, karena melibatkan pola, struktur, dan sistem yang logis. Kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan jasmani adalah kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh secara terkoordinasi dan akurat, serta menggunakan tubuh sebagai sarana ekspresi dan pencapaian tujuan.
Individu dengan kecerdasan ini memiliki koordinasi motorik yang baik, cepat dalam menangkap gerakan baru, serta mampu melakukan aktivitas fisik dengan kecepatan dan presisi tinggi. Mereka menonjol dalam bidang yang membutuhkan kelincahan fisik, seperti atlet, penari, pemain sirkus, atau penjahit. Orang dengan kecerdasan ini sering belajar melalui pengalaman langsung dan praktik, lebih menyukai metode belajar yang melibatkan gerakan tubuh daripada teori semata. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan merespon emosi, motivasi, keinginan, serta perilaku orang lain secara efektif. Mereka yang memiliki kecerdasan ini cenderung mudah menjalin hubungan sosial, mampu membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara dengan akurat. Mereka pandai dalam membangun kerjasama tim, menengahi konflik, serta memahami kebutuhan orang lain secara empatik. Profesi yang cocok antara lain guru, psikolog, diplomat, atau pembicara publik. Kecerdasan ini sangat penting dalam konteks sosial dan kolaborasi, terutama di dunia kerja dan pendidikan. Kecerdasan logika matematik. Kecerdasan logika matematik berkaitan dengan kemampuan berpikir logis, menganalisis data, memahami hubungan sebab akibat, serta memecahkan masalah yang kompleks menggunakan penalaran sistematis. Individu dengan kecerdasan ini cenderung menikmati permainan strategi, teka-teki logika, dan eksperimen ilmiah. Mereka mampu mengenali pola, membuat perbandingan, menghitung secara akurat, dan memahami konsep abstrak yang rumit. Kecerdasan ini tidak hanya digunakan dalam matematika, tetapi juga dalam pengambilan keputusan sehari-hari, seperti merencanakan anggaran atau menentukan rute perjalanan yang efisien. Profesi seperti ilmuwan, insinyur, ahli komputer, dan analis data sangat bergantung pada kecerdasan logika matematik. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain secara sehat dan produktif. Kecerdasan ini merupakan gabungan antara kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, karena melibatkan kesadaran diri serta hubungan sosial. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu mengendalikan reaksi emosional mereka dalam situasi sulit, membangun hubungan yang harmonis, dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek emosional secara bijak. Mereka juga memiliki empati yang tinggi dan dapat menjadi mediator yang efektif dalam konflik antar pribadi. Kecerdasan emosional menjadi landasan penting dalam membentuk keseimbangan hidup dan keberhasilan dalam interaksi sosial. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial merupakan jenis kecerdasan yang berkaitan dengan refleksi mendalam tentang makna hidup, tujuan keberadaan, serta pertanyaan-pertanyaan besar yang bersifat filosofis dan spiritual. Individu dengan kecerdasan ini sering merenung tentang asal-usul manusia, kehidupan setelah mati, hubungan dengan semesta, dan nilai-nilai moral universal. Mereka menunjukkan ketertarikan besar pada filsafat, teologi, dan pemikiran-pemikiran eksistensial yang menyentuh aspek terdalam dari kehidupan manusia. Kecerdasan ini sering terlihat pada tokoh-tokoh spiritual, pemimpin keagamaan, filsuf, dan penulis kontemplatif. Meskipun tidak selalu mudah diukur, kecerdasan eksistensial memberi warna yang dalam cara seseorang memahami dunia dan tempatnya di dalamnya.